Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Yusuf, mempelai yang berbahagia, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia yang paling berhasil dalam kehidupannya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sejarah Nabi itu masa tugasnya cuma 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tugas yang cuma 23 tahun, waktunya hanya sebentar, tapi Nabi paling berhasil menjadi manusia dalam kehidupan di alam dunia. Ini contoh buat kita umat Muhammad. Kalau kita pengen sukses hidup di alam dunia, maka mencontoh kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kunci sukses kehidupan Nabi? Nah, ini aja saya pesan nih, terutama kepada pengantin, mempelai, tapi khususnya kepada kita semua. Saya tanya, Bu, siapa yang pengen hidupnya sukses? Pasti semua kita pengen hidup sukses, betul apa tidak? Kalau kita pengen jadi orang yang sukses, Nabi sudah mencontohkan. Bagaimana kunci sukses kehidupan Nabi? Diceritakan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu sehari semalam membagi hidupnya menjadi 3 bagian. Nabi membagi waktunya sehari semalam jadi 3 bagian. Nah, nih saya titip pesan kepada Neng Sofia dan Mas Denny. Pengantin baru kalau hidupnya mau sukses, sehari semalam dibagi menjadi 3 bagian. Ayo kita lihat, Nabi sehari semalam waktunya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama waktunya untuk ibadah. Sepertiga yang kedua digunakan buat kerja, dan sepertiga yang terakhir digunakan untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk kerja, ada waktu bersama keluarga. Ya Bu, ya Bu. Apaan? So tau lah. Minta tolong echo-nya dimatikan saja. Sound system mana ini? Sound system, echo-nya dimatikan saja, treble-nya turunin sedikit ini. Cek 1 2, suaranya dibulatkan. Cek 1 2, treble-nya turunin sedikit,
bassnya kecilin lagi, volumenya saja yang dibesarkan. Cek, 1, 2. Nah, besarkan lagi sedikit mas volumenya. Cek, cek, 1, 2. Dah, sampun. Matur suwun. Jangan dioprek-oprek lagi mas. Pak Haji Muhammad Yusuf, ini soundnya udah lunas apa belum nih Pak Haji ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, saya lanjutkan. Ayo kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara kita yang melakukan ketimpangan dari tingkah laku kita. Ayo lihat. Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk ibadah saja. Ada enggak orang kayak begini? Ada enggak? Kerja enggak mau, keluarga berantakan. Orang semacam ini bukan juga orang yang terbaik. Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan untuk kerja saja. Ada enggak orang kayak begini? Allah dilupakan, anak istri terlantar. Orang semacam ini bukan juga orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan bersama keluarga saja. Ada enggak kayak begini? Tiap hari sama keluarga. Bahasa Jermannya ngumpul, orang ngumpul, sing penting mangan. Orang semacam ini bukan juga orang yang terbaik. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu buat kerja, ada waktu bersama keluarga. Jelas? Jelas? Kita lihat satu persatu. Pertama, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Bapak Ibu, kita tahu lewat sejarah, Nabi itu manusia yang ibadahnya paling mantap. Betul apa tidak? Nabi itu sholatnya paling kuat. Betul apa tidak? Nabi itu sedekahnya paling berani. Betul apa tidak? Dari semua ibadah yang dilakukan baginda Nabi, Nabi ibadahnya paling mantap, paling kuat, paling sempurna. Satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah Nabi makin luar biasa. Siapa yang menceritakan tentang ibadah baginda Nabi? Tidak lain dan tidak bukan istri tercinta beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam, kata Sayyidah Aisyah, istri Nabi, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya lalu tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun hampir sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Tuh, Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya makin mantap. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya masih sholat. Dilihat istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Bu,
Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Oi, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Bangkalan kalau tidur terusin aja sendiri lah. Kata Sayyidah Aisyah, hampir sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai suami saya sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Yang? Oh, jangan cie-cie. Nabi tuh kalau manggil istrinya kalimatnya romantis, mesra. Sejarah mencatat Nabi kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya mesra, hai yang kemerah-merahan, ya Humaira. Bahasa sekarangnya, ada apa beb? Nah nih Mas Deni, saya titip pesan, Nabi aja manggil istrinya kalimatnya mesra. Nih titip pesan buat Mas Deni, tapi umumnya buat para suami. Pak, 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 mana bapaknya ini? Nabi itu manggil istrinya kalimatnya mesra, romantis, luar biasa. Kenapa? Nabi tahu kok bahwa perempuan itu makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Senangnya kata-kata yang terucap itu kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Betul Bu? Mas Deni, saya titip pesan. Mana pengantin? Masih ada? Mas Deni saya titip pesan. Khusus buat Mas Deni, tapi umum buat kita para suami nih. Pak, Pak, Pak. Istri kita makhluk yang bernama wanita. Perasaannya lembut, hatinya halus. Istri kita akan terasa sakit kalau ditampar dengan ucapan ketimbang pakai tangan. Kalau ditampar pakai tangan mungkin sakitnya cuma 1-2 jam, lalu nangisnya berhenti, sakitnya hilang. Tapi istri kita kalau ditampar pakai ucapan yang menyakitkan, keluar dari mulut suaminya, boleh jadi sampai mati dia akan ingat dengan kata-kata kasar suaminya. Udah diem lah. Tuh, makanya perempuan perasaannya lembut, hatinya halus, betul? Nih yang hadir di depan saya nih banyakkan makhluk halus semua ini. Nabi itu manggil istrinya kalimatnya lembut, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bang, ada apa yang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu benar, kenapa sih bang? Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, sujud dan ibadah saya makin saya tingkatkan kepada Allah Subhanahu. Maka jelaslah orang yang ingin sukses dalam kehidupannya, dia tidak melupakan ibadahnya. Jelas ini? Jelas? 1, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Yang kedua,
Sepertiga waktu Nabi digunakan untuk tugas, bekerja dan berkarya. Semua kita, tadi saya sudah sampaikan, semua kita tentu hidupnya pengen sukses. Betul apa tidak? Nih, yang malam ini hadir di rumah Pak Haji Muhammad Yusuf nih ada 100 orang, 200 orang, 300 orang, 3.000 orang. Campur yang ada di kebun-kebun singkong gitu tuh. Ratusan orang yang malam ini hadir di halaman rumah Pak Haji Muhammad Yusuf. Semua kita tentu pengen hidup kita sukses, betul? Ayo kita lihat contoh dan teladan kesuksesan baginda Nabi dalam berkarya, bertugas, bekerja, tidak lain dan tidak bukan adalah akhlakul karimah. Inilah modal utama kesuksesan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya titip pesan buat adik-adik saya, para remaja, para pemuda Kabupaten Bangkalan. Nih, desa apa kita namanya nih, Mas? Merombuh ya. Saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda desa Merombuh. Para pemuda, kalau kalian pengen sukses di tengah-tengah masyarakat, camkan ini baik-baik. Masyarakat tidak pernah mau tahu anak siapa kita. Masyarakat tidak pernah mau lihat berapa banyak harta kita. Masyarakat tidak pernah mau tahu berapa titel yang ada di atas pundak kita. Tapi yang dilihat masyarakat adalah akhlak kita. Kalau yang satu ini hancur, yang lain tidak akan banyak menolong untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jelas? Jelas? Nah, sekarang apa sih akhlak itu? Gampangnya begini. Akhlak itu samanya ucapan dengan perbuatan. Hoi. Saya ulangi, akhlak itu samanya ucapan dengan perbuatan. Nabi kalau ucapannya A, perbuatannya pasti A. Kalau ucapannya B, perbuatannya pasti B. Itu sebabnya pantas kalau Nabi kita jadikan pemimpin buat umat Islam dari dunia sampai akhirat. Jelas? Jelas? Maaf. Sekarang ini kan banyak pemimpin yang ucapan sama perbuatannya nggak sama. Janji katanya mau mensejahterakan rakyat, setelah naik punya jabatan bukan mensejahterakan, malah menambah kesengsaraan rakyat. Ya Allah, kita ini rakyat, kata orang sekarang ini, kita nih ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, ketabrak sepeda motor. Susah, sulit, keblangsak, kere. Apa buktinya? Lihat sajalah, pengangguran terus bertambah. Betul apa tidak? Nyari uang susah, ditambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Sekarang ini apa saja serba mahal, apa saja serba naik, betul? Yang turun cuma harga diri saja. Semua harga-harga naik, harga diri turun. Bu,
Bu, ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? Semua harga-harga naik, betul apa tidak? Beras naik, cabai naik, minyak naik, daging naik, telur naik, susu turun, susu sampean udah ngerti toh. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Kunci kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk tugas. Modal utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak. Apa itu akhlak? Samanya ucapan dengan perbuatan. Itulah kunci kesuksesan baginda Nabi. Maka kita umat Islam menjadikan Nabi contoh dan teladan. Kita tiru kehidupannya. Kalau kita mau sukses, maka tidak lain dan tidak bukan modal utamanya akhlak. Jelas? Jelas? Dua. Yang ketiga, sepertiga waktu Nabi digunakan buat keluarga. Dalam hal ini Nabi punya anak, punya istri, punya keluarga. Nah, ini saya titip pesan kepada Mas Denny dan Neng Sofia. Tapi umum buat kita semua, pengantin lawas. Ya, betul ya. Mas Denny dan Neng Sofia pengantin anyar. Kita ini pengantin lawas. Ayo kita lihat lagi. Nabi itu punya keluarga. Nabi itu punya istri. Nabi itu punya anak. Nabi punya cucu Sayyidina Hasan dan Husain. Ternyata sepertiga waktu Nabi digunakan untuk keluarga. Inilah pernikahan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam karena bisa menjadi gerbang kesuksesan seseorang dalam meniti karir dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya titip pesan kepada Mas Denny. Memang menjaga keutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami dan istri. Betul apa tidak? Tapi Islam memberikan tuntunan kepada suami terlebih dahulu. Kenapa? Suami kepala rumah tangga, suami pemimpin dalam keluarga. Maka pantas Islam memberikan tuntunan kepada para suami lebih dahulu. Istri tinggal ngikutin, tapi yang diberikan bimbingan lebih awal adalah para suami. Karena itu, para suami tolong dengarkan ini. Pak, tolong dengarkan. Islam memberikan tuntunan kita agar rumah tangga kita mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa tuntunan agama? Dalam Quran ditegaskan, wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu menemui tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah. Ini tuntunan Islam kepada para suami. Pak, Quran ngajarin kita untuk menggauli istri dengan baik. Baik perbuatan, apatah lagi dengan ucapan. Saya mau cerita. Dalam sejarah diterangkan, Anas bin Malik bertahun-tahun jadi khodim, membantu kehidupan rumah tangga baginda Nabi. Anas bin Malik bercerita,
beliau nggak pernah mendengar bentakan suara yang kasar keluar dari mulut baginda Nabi menghardik istrinya. Kata Anas bin Malik, bertahun-tahun saya ngikutin rumah tangga Nabi. Nabi nggak pernah ngomong kasar membentak-bentak istrinya. Bu, mirip suami ibu ya? Enggak. Anas bin Malik bertahun-tahun ngikutin rumah tangga baginda Nabi. Beliau nggak pernah mendengar Nabi keluar kata-kata kasar menghardik istrinya. Bahkan Nabi itu penuh dengan pengertian, penuh dengan kelembutan. Kenapa? Nabi sangat mengerti kondisi istrinya. Maka Nabi sangat pengertian kepada istrinya. Pernah sejarah menceritakan satu malam Sayyidah Aisyah sudah tertidur. Satu malam Nabi pulang dari masjid terlalu larut. Karena di masjid rupanya banyak orang bertanya tentang agama Islam. Nabi pulangnya kemalaman. Sampai rumah ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumahnya enggak dibukain. Apa yang Nabi lakukan? Nabi gelar sorban, tidur di depan pintu rumahnya hampir sepertiga malam yang akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul mursalin, khotamun nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, pulang terlalu larut malam, nggak dibukain pintu sama istrinya. Gelar sejadah, geletak tidur di depan pintu rumahnya hampir sepertiga malam yang akhir. Saya tanya nih, Bu, kira-kira suami ibu kayak begitu apa enggak? Hampir sepertiga malam yang akhir Sayyidah Aisyah buka pintu. Dilihat suaminya tidur geletak di depan pintu rumah. Dibangunin sama istrinya. Bang, bangun, tidurnya pindah ke dalam. Nabi dibangunin, ngucek mata, lalu beliau berkata, maafkan saya sayang, semalam saya pulangnya terlalu larut. Allahu Akbar. Pulang kerja, badannya capek, matanya ngantuk, sampai rumah nggak dibukain pintu, tidur di depan pintu rumah sampai mau pagi. Begitu dibangunin sama istrinya, suaminya dahuluan yang meminta maaf. Kira-kira suami ibu kayak begitu enggak? Kata Nabi, aku sangat mengerti kondisi istriku. Pak. Nah, ini buat kita, karena tuntunan agama mendahului laki-laki. Laki-laki sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Begini saja. Istri kita itu Pak, istri kita itu jam kerjanya nyaris 24 jam. Ayo coba kita renungkan. Secapek-capeknya kita para suami, bekerjakah kita, berkebunkah kita, ke ladangkah kita, ke pasarkah kita. Secapek-capeknya kita suami mencari nafkah. Selesai sholat isya berjamaah, selesai makan malam, kita sudah bisa istirahat di dalam kamar. Betul apa tidak? Tapi istri kita belum bisa istirahat. Kenapa? Dia harus ngajarin anak kita bikin PR. Oh, bikin PR itu jangan dianggap kerjaan mudah. Bikin PR itu kerjaan sulit, penuh kesabaran. Boleh jadi para suami sudah istirahat di dalam kamar sambil nonton TV, tapi istrinya belum bisa istirahat. Kenapa?
Dia harus ngajarin anak kita bikin PR, menyelesaikan tugas sekolahnya. Betul apa tidak, Bu? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Itu kerjaan istri kita tuh. Pak, 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 itu kerjaan istri kita, ngajarin anak bikin PR sampai jam 11 malam. Badannya capek, kondisinya lelah, matanya ngantuk, pengen istirahat, ternyata masih belum bisa juga. Kenapa? Anak bayinya nangis. Tuh, bayi kan begitu tuh. Lapar, nangis, sakit, nangis, belum bisa ngomong, ngapain aja nangis. Jam 11 malam bayinya nangis, pasti lapar. Betul apa tidak? Jiwa keibuan istri kita, walaupun badannya capek, matanya ngantuk, kondisinya lelah karena bayinya nangis lapar, disusui. Betul? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 2 malam. Bayinya diam. Ya terusin aja sendirilah. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu pantas Islam memberikan tuntunan melalui Al-Quran. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Baik ucapan, lebih-lebih dan dengan perbuatan. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah, karena dalam kesabaran itu Allah akan berikan kebaikan yang banyak buat dirimu. Nah, ini titip pesan Mas Denny dan para suami. Pak, kalau satu saat istri kita di rumah itu melakukan perbuatan salah, jangan langsung marah. Oi, para suami, saya titip pesan, kalau satu saat istri kita melakukan perbuatan salah, jangan langsung marah. Kenapa? Boleh jadi istri kita berbuat seperti itu karena dia nggak tahu. Maka kewajiban para suami ngajarin istrinya supaya ilmunya bertambah. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Itu kewajiban suami untuk mengajarkan istrinya. Ada seorang suami di Jakarta ngomong sama saya, Ustadz, saya nggak punya waktu Ustadz buat ngajarin istri saya. Tugas suami kan cari nafkah. Saya nggak punya waktu buat ngajarin istri saya. Nah, para suami yang nggak punya waktu buat ngajarin istrinya, ada satu cara. Berikan izin kepada suaminya, kepada istrinya, untuk hadir di pengajian-pengajian, hadir di majelis-majelis taklim, bergaul dengan para ustazah. Diharapkan ilmu agamanya makin bertambah, dia tidak akan melakukan perbuatan salah lagi. Berikan izin kepada istrinya. Pak, kasih izin istrinya untuk hadir di pengajian-pengajian, untuk datang di majelis-majelis taklim. Ustadz, saya kalau istri ikut pengajian saya senang Ustadz, saya izinin. Enggak cuma saya izinin, saya ongkosin. Mau ngaji ke Bangkalan saya ongkosin. Mau ngaji ke Sumeneb saya ongkosin. Mau ngaji ke Surabaya saya ongkosin. Tapi yang saya enggak sanggup Ustadz, seragamnya. Ayo, betul apa tidak? Seragamnya Ustadz, yang ini belum lunas, yang sana sudah ngutang. Ngaku loh. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, maka kewajiban suami mengajarkan istrinya. Kalau memang tidak punya waktu, berikan izin istrinya untuk hadir di majelis-majelis ilmu.
Nah, sekarang giliran kaum ibu, para istri. Bu, bu, gantian ibu-ibu yang belaga budek nih. Saya titip pesan kepada para istri, kaum ibu, kalau sudah diberikan izin oleh suami untuk hadir di pengajian, selesai pengajian segera lekas pulang. Oi, oi. Kalau sudah diberikan izin sama suaminya, jaga kepercayaan suami, jangan dikhianati. Jelas? Mau berangkat pengajian, cium tangan suaminya. Oi, oi. Nih tadi mau ngaji datang ke sini cium tangan gak sama suaminya? Boro-boro cium tangan, yang ada kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin mas. Kalau sudah diberikan izin oleh suami, jaga kepercayaannya. Jangan khianati kepercayaan suami. Jelas? Ngajinya cuma setengah jam. Kadang-kadang selesai ngaji ngerumpi jadi sejam setengah. Woi, gosipnya sejam setengah. Bukan ibu-ibu desa sini. Ibu-ibu desa sebelah. Ibu-ibu desa sebelah kalau dikasih izin sama suami mau ngaji, ngajinya cuma setengah jam, gosipnya sejam setengah. Ibu-ibu tetangga desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari desa sini katanya nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, istri harus ngimbangi. Kalau suami sudah memberikan izin, maka jaga kepercayaan suami, jangan dikhianati. Bu, sebenarnya enak jadi kaum ibu, jadi istri itu enak. Kenapa? Istri ngikutin suami. Makanya peribahasa Jawa, istri itu bagaimana suami, sorga katut, neraka kuale. Ke sorga istri ngikut, ke neraka istri ngikut. Kenapa? Karena istri adalah tanggung jawab suami. Tapi enggak begitu juga dalam ajaran Islam. Kalau ke sorga istrinya ikut. Kalau suaminya durhaka, ya tentu salah jalan, dewe-dewe. Enak jadi kaum istri, enak jadi seorang ibu. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga adalah para istri nih, kaum ibu. Nih yang hadir di sini nih, para istri kaum ibu nih sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyibabin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga. Milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Mudah-mudahan yang hadir nih istri-istri yang taat kepada suami, calon-calon penghuni sorga, istri solehah semua. Apalagi yang hadir di rumah Pak Haji Muhammad Yusuf nih, ibu-ibunya saya lihat nih cantik-cantik semua. Wajahnya glowing. Pakai bedaknya saya yakin juga macem-macem. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, paralon. Mau datang pengajian di rumah Pak Haji Muhammad Yusuf, saya yakin wangi-wangi semua. Betul ya Bu ya?
Tapi sayang, ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Mau resepsi wangi, mau arisan wangi, mau kondangan wangi, mau hadir di pengajian wangi, mau tidur sama suami mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah saya kembali, pertama tuntunan Quran, suami disuruh menggauli istri dengan baik dan benar. Istri mengimbangi suami, jaga kepercayaannya, jangan sampai dikhianati. Jelas bu? Jelas? Yang kedua, yang terakhir saya titip pesan khusus kepada pengantin baru, tapi umumnya kepada kita pengantin anyar. Mas Denny dan Neng Sofia, semua kita umat Islam menjalani hidup berumah tangga tidak lain tujuannya sakinah, mawaddah dan rahmah. Betul apa tidak? Salah satu ciri rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dia mampu menjaga silaturahmi keluarga besarnya. Mas Denny dengan Neng Sofia, 1 tahun yang lalu kalian dinikahkan oleh orang tua kalian. Pernikahan itu terjadi bukan pernikahan diri kalian berdua saja, tapi pernikahan antara 2 keluarga besar. Maka rumah tangga yang akan berhasil mendapat sakinah, mawaddah dan rahmah, cirinya terlihat dia mampu menjaga keutuhan silaturahmi terhadap keluarga besarnya semua. Karena pernikahan bukan cuma pernikahan pribadi, tapi bersatunya 2 keluarga besar. Lebih bagus kalau Pak Haji Muhammad Yusuf datang nengokin, Mas Denny yang menyambut lebih dahulu. Atau sebaliknya, kalau bapak atau keluarganya Mas Denny yang datang menjenguk, Neng Sofia yang menyambut lebih dahulu. Sebab ketika sudah berijab, berakad, berumah tangga, kita sudah tidak lagi bisa ada pembedaan mana orang tua, mana mertua. Dua-duanya sudah menjadi orang tua kita. Tidak ada lagi mertua, apalagi orang tua. Dua-duanya adalah orang tua kita. Maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah terlihat dari ciri-cirinya. Dia mampu menghormati, menghargai dan menjaga keutuhan keluarga besarnya. Tidak ada lagi istilah mana mertua, mana orang tua. Mertua ya sudah jadi orang tua, apalagi orang tua sendiri. Jelas? Jelas? Bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya tahu ini banyak sekali yang hadir di sini, apalagi anak-anak kita dari tadi selepas sholat Isya hadir di sini. Malam ini kita tahadus binikmah atas syukuran keluarga besar Bapak Haji Muhammad Yusuf menikahkan salah satu putra putrinya, termasuk apa saja yang ada dihidangkan oleh keluarga buat jamaah, itu semuanya adalah bagian dari sedekah beliau. Termasuk di penghujung acara ini nanti akan ada door prize, betul ya? Betul ya? Semua itu tidak lain dan tidak bukan
diniatkan oleh Pak Haji Muhammad Yusuf dan keluarga sebagai sedekah. Karena itu mari di penghujung sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, Fatihah ini kita niatkan, kita khususkan buat keluarga besar Bapak Haji Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan beliau dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fatihah ini juga kita niatkan buat mempelai pengantin baru Mas Deni dan Neng Sofia. Mudah-mudahan rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha, berbakti kepada agama, berguna buat nusa bangsa dan taat kepada kedua orang tuanya. Bitilkal niyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.